sekalipun dagingku dan hatiku, sekalipun habis, tetaplah Allah. Mari lebih keras lagi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan tetaplah Allah. Mari kaum pria saja, yang wanita menyembah. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku, tetaplah Bapa selama. Mari kaum wanita, yang pria buka dua tanganmu, sembah Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagianku, tetaplah Bapa selama. Mari buka dua tanganmu, sembah Dia. Kiri masanda ya Abba, tanamkan kami di hadirat-Mu, tanamkan kami di hadirat-Mu. Jangan biarkan kami keluar dari hadirat-Mu Bapa. Hanya Engkau yang kami rindukan. Tiara bala 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 bala. Tiara bala 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 bala. Terima kasih Bapa. Tanganmu sama-sama. Jangan biarkan kami pergi dari hadirat-Mu ya Bapa. Engkaulah bagian kami.
Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari kata kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu. Itulah hidupku. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu. Itulah hidupku. Mari angkat kedua tanganmu. Yang di rumah, angkat suaramu. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu. Itulah hidupku. Mari angkat suaramu lebih lagi, katakan, jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang Kau beri.
hadiratmu, di hadapanmu, di pelukanmu, itulah hidupku. Amin. Silakan duduk, berikan kemuliaan buat Tuhan dan Allah kita. Shalom semuanya. Bersyukur Bapak Ibu Saudara kalau kita bisa bersama-sama kembali beribadah. Dan saya bersyukur Roh Kudus hadir dan meneguhkan kita semua. Khususnya melalui pujian penyembahan yang kita naikkan. Kita mengerti kerinduan Bapa. Dan pagi hari ini saya akan menyampaikan serial kepenuhan Allah, bahkan sampai nanti Paskah. Bagaimana kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Dan pagi hari ini Tuhan ingin mengajar kita semua. Bahwa kemuliaan Tuhan itu hanya kita dapat di dalam hadirat-Nya. Katakan amin. Minggu lalu kita belajar bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam pelayanannya. 2 minggu lalu Tuhan tunjukkan bagaimana kita memiliki karakter, rupa manusia, karakter singa dari Yehuda, karakter lembu, dan karakter Raja Wali. Kejar Bapak Ibu Saudara 4 karakter ini, kita akan dapat kemuliaan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah itu Bapa kita, Bapa dari Yesus Kristus Tuhan. Hidup dan terus bekerja sampai hari ini. Apa yang Bapa lakukan pada zaman perjanjian lama dan sampai hari ini tidak berubah. Maka itu Tuhan Yesus yang diutus oleh Bapa juga tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan Yesus dulu rela datang ke dunia untuk menjadi juru selamat dan menebus kita. Sampai hari ini Tuhan Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Dia tetap menjadi pengantara Bapak Ibu Saudara dan saya. Selama-lamanya dia setia. Dia setia Bapak Ibu Saudara. Ada rahasia yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Supaya kita tetap menyadari bahwa pekerjaan Allah itu terus bekerja. Saya sadar Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang Kristen mengerti. Maka itu saya berusaha pelan-pelan mengajarkan, memberi teladan, contoh. Yang kita lakukan ini bukan organisasi, yang kita lakukan ini bukanlah pekerjaan manusia. Memang orang melihatnya sepertinya lahiriah. Tapi ini semua berdampak pada kekalan. Karena Allah bekerja dari kekekalan sampai pada kekalan. Amin. Dari Alfa sampai Omega. Dia tidak pernah berhenti bekerja. Dan ingat bahwa Tuhan itu memiliki umat kepunyaannya. Amin. Umat miliknya sendiri. Itu rancangannya tidak berubah. Dan itu ketetapan Tuhan. Manusia tidak bisa menginterpretasikan atau mentafsirkan hal yang tidak sesuai dengan dari kekalan sampai kekekalan, dari Alfa sampai Omega, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tidak bisa. Banyak orang menginterpretasikan Allah dengan cara sendiri. Bagaimana mungkin? Makanya banyak orang Kristen tidak sampai kepada tujuan imannya. Mereka ternyata pengertiannya hanya sama dengan orang-orang di luar sana. Mereka punya keyakinan percaya kepada Tuhan. Tetapi mereka tidak mengerti Tuhan yang mana, Allah yang mana. Mereka tidak mengerti. Dan mereka mengejar setiap hari dengan upaya mereka.
Dengan keyakinan mereka, terus mereka mengejar. Dan mereka akhirnya menginterpretasikan Allah dengan cara mereka. Dan banyak orang Kristen terpengaruh dengan interpretasi atau tafsiran tentang kealahan, tentang kerajaan Allah dari pemikiran orang-orang di luar sana. Sehingga Bapak Ibu Saudara tidak mengindahkan lagi apa yang tertulis di Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari kekekalan sampai kekekalan. Tuhan Yesus datang, dia berkata, akulah Alfa dan Omega. Sebab Tuhan Yesus ada di kekekalan. Sampai kekekalan dia tetap bersama dengan Bapa di surga. Tepuk tangan buat Allah kita. Saudara dan saya yang percaya oleh perkataan Tuhan Yesus, maka saudara pun adalah orang-orang yang dari kekekalan sampai kekekalan engkau ada bersama-sama dengan Allah. Katakan amin. Rahasia ini besar saudara, temukan. Tolong buka Yohanes 16 ayat 28. Tuhan Yesus berkata, aku datang dari Bapa. Lihat saudara. Aku datang dari Bapa. Dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia. Maaf, aku meninggalkan dunia pula. Dan pergi kepada Bapa. Ada tujuan yang pasti. From everlasting to everlasting. Dari kekekalan sampai kekekalan. Maka itu bagian dari umat percaya. Itu adalah Tuhan. Allah sendiri. Bukan dunia ini. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Siapa Bapa? Bapa adalah kekekalan. Allah di dalam kekekalan. Yang luar biasa, ketika pentapisan di tempat ini, kita rapat dengan ketua sinode. Dan ketua sinode mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimana banyaknya orang mempersoalkan nama Bapa, nama Allah. Kita pendeta-pendeta ditanya, ayo kita belajar sekarang. Orang kan sedang mempersoalkan entah nama Allah itu YHWH lah, ya toh. Tapi sesungguhnya siapa sih nama Allah itu? Allah tidak diciptakan, dia yang menciptakan. Siapa namanya? Di dalam kekekalan. Sebelum dunia terbentuk, sebelum semua ada. Siapa dia? Loh kalau anak saudara kan saudara yang kasih nama. Namanya ini. Tuhan Yesus yang kasih nama juga Bapa. Dan nanti di surat Wahyu dikatakan Tuhan Yesus akan mendapat nama yang baru. Kita akan mengenal nama Bapa yang baru juga. Sebetulnya siapa nama Allah yang dalam kekekalan? Dia ada sebelum semua ada. Siapakah dia? Bisa mengerti? Pencipta itu Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya bagaimana? Dia bisa memiliki satu nama. Tidak mungkin. Dan orang ribut dengan hal ini. Ketika Musa bertanya, Bapak, kalau aku ditanya sama orang Israel ini, umatmu, siapakah namamu? Aku harus jawab apa? Lihat saudara, Allah yang di kekekalan, pakai nama apa? Dia katakan, I am who I am. Aku adalah aku. Waduh saudara, karena dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Aku adalah aku. Kita mengenal Allah pribadi, katakan amin. Aku ini pribadi, katakan kepada umatku, aku adalah aku, titik. Dan banyak orang menyebut nama Allah dengan karakternya. Dengan melalui kasihnya, perbuatannya muncullah. Ketika Abraham mempersembahkan
Anaknya Ishak mau dibunuh. Tiba-tiba malaikat berkata, stop. Dan di situ Tuhan berfirman, aku tahu hatimu sekarang, bahwa engkau mengasihi aku. Abraham taat karena dia berpikir Allah sanggup menghidupkan anaknya yang mati sekalipun dia bunuh. Dan Tuhan menyediakan ada domba yang untuk korban. Maka Abraham memanggil Allah Yehova Jireh. Saudara, mengapa Abraham bisa memanggil Allah Yehova Jireh? Karena dia ngalami. Mana yang lebih penting? Nama atau mengalami? Mengalami. Tepuk tangan. Kalau saudara pinter bahasa Ibrani, pinter bahasa Arab, tapi kalau engkau enggak mengalami Tuhan, engkau enggak akan ketemu I am who I am. Aku adalah aku. Dan luar biasanya saudara, karena Tuhan itu adalah aku. Barang siapa yang percaya kepadanya, sungguh-sungguh menaati dia, berjalan bersama dia, mengalami bersama Tuhan, maka aku itu akan masuk di dalam hidupnya. Pribadinya ini akan menjadi seperti Allah. Katakan amin. Orang akan melihat pancaran kemuliaannya. Maka Tuhan Yesus tahu dari mana dia berasal. Bapak Ibu Saudara harus mengerti. Tuhan Yesus berfirman, aku bukan datang dari dunia, aku datang dari atas. Orang yang percaya kepadaku, kamu bukan datang dari dunia, kamu datang dari atas. Dari atas apa saudara? Dari kekekalan. Maka itu dalam Yohanes 17, Bapak Ibu Saudara, ayat 5, sebagaimana tadi pagi saya diajar oleh Roh Kudus mengerti tentang ini. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Katakan amin. Kerinduan Tuhan Yesus hanya satu, permuliakan aku di hadiratmu. Ada rahasia besar di hadiratnya. Berbicara hadirat Tuhan, itu berbicara bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan secara pribadi akan menghasilkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Maka itu di ayat 4, Tuhan Yesus berkata, ayat 4-nya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan apa? Menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk apa? Melakukannya. Tuhan Yesus tahu dia datang dari Bapa. Dan dia datang ke dunia ini untuk mempermuliakan Bapa. Bagaimana mempermuliakan Bapa? Apakah hanya menyebut nama Allah? Apa hanya saudara menyembah-nyembah? No, melakukan, menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus. Maka itu Tuhan Yesus tahu dia datang untuk mati. Dia katakan kepada murid-muridnya, aku datang untuk mati. Dan saudara mengetahui Petrus tidak menerima hal ini. Karena Petrus belum mengerti kehendak Bapa. Tuhan mati, Tuhan Yesus mati untuk melakukan kehendak Bapa. Dan disitulah ia mempermuliakan Bapa. Maka itu setiap saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara melayani itu untuk mempermuliakan Bapa dan putranya Yesus Kristus Tuhan. Sedemikian Bapa mengutus aku, maka aku pun mengutus engkau, pergilah. Di mana kemuliaan saudara dan saya? Kemuliaan kita hanya ada pada Allah, Bapa dan Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin, tepuk tangan. Kemuliaan kita bukan pada pekerjaan pelayanan. No. Banyak orang mencuri kemuliaan Tuhan di pelayanan. Tidak. Sebagaimana tadi pagi saya jelaskan, antara pribadi kita dan pelayanan itu berbeda. Tolong buka dalam Ibrani 9 ayat 24. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus berkata, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dunia, aku akan kembali kepada Bapa. Lihat saudara,
Dia jelas tahu tujuan hidupnya itu kemana. Oleh karena itu surat Ibrani ketika Tuhan Yesus sudah menyelesaikan tugasnya di kayu salib. Bahkan dia mati dikubur, hari ketiga dia bangkit naik ke surga. Disitulah Tuhan Yesus mencapai kepada tujuan jiwanya, kerinduannya. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dan yang sebenarnya. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Saudara, sebenarnya di mana? Kekekalan. Surga itu di mana? Kekekalan bersama Bapa. Banyak orang Kristen, saya tidak peduli dengan Bapa, yang penting masuk surga. Bagaimana mungkin? Di mana surga? Surga itu di dalam Bapa sendiri. Apalah artinya saudara ke surga tanpa Bapa? Apa artinya? Kalau hari ini kita nggak pernah rindukan hadiratnya. Kalau hari ini saudara tidak pernah rindukan persekutuan dengannya. Bagaimana mungkin saudara nanti bisa rindu? Sebagaimana pujian yang kita naikkan tadi. Jangan biarkan aku pergi, aku jauh dari hadiratmu. Sekalipun dagingku, hatiku lenyap, gunung batuku tetap alas selama-lamanya. Engkau bagianku ya Bapa. Ya Allahku, engkaulah bagianku, engkau milikku di bumi dan di surga. Tidak ada yang kuingini di bumi. Jadi yang sebenarnya ada di dalam mana? Tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap apa? Hadirat Allah guna kepentingan kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Allah kita. Wow, haleluya. Haleluya. Oleh karena itu di ayat Ibrani, mari kita buka sebentar ya, Ibrani ya. Ibrani 10. Ayat 19. Lihat Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara-saudara, oleh darah Tuhan Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam apa? Tempat kudus. Tempat kudus di mana? Hadiratnya. Kematian Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, membawa hadirat Bapa di bumi seperti di surga. Jadi saudara-saudara, ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui apa? Tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. 22. Karena itu marilah kita menghadap siapa? Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Apa pengharapan Bapak Ibu Saudara? Aku rindu hadiratmu, aku rindu persekutuan denganmu. Walaupun saudara masih di bumi, Tuhan menyediakan gerejanya, Tuhan menyediakan pelayanannya, Tuhan menyediakan hadiratnya bagi Bapak Ibu Saudara yang mau masuk. Tidak semua orang bisa masuk ke hadirat Tuhan. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya orang yang memiliki darah Tuhan Yesus. Dia masuk hadirat Tuhan. Itulah pengharapan kerinduan. Bukan sebuah aktivitas. Oh, minggu harus ke gereja Pak. No.
Kekristenan tidak ada peraturan-peraturan. Sesungguhnya kekristenan itu karena saudara diberi hak masuk. Kalau zaman dulu Tuhan membuat rumah Allah, bait Allah dibangun oleh Salomo, oleh Daud. Maaf saudara, dibangun oleh Musa, kemudian Salomo, Daud belum bisa. Dan bait Allah Salomo ini yang terus mau dibangun lagi nanti. Tetapi Tuhan Yesus membangun bait Allah. Dan bait Allah itu saudara dan saya. Dan persekutuan setiap orang percaya. Katakan amin. Sebab di bait Allah dia hadir. Dia mau menempati tempat kediamannya. Tuhan akan menaruh kepalanya di hadiratnya. Orang-orang yang bersekutu dengan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kalau di Cina, bagaimana orang sulit sekali mengalami seperti kita. Mereka dibatasi. Mereka harus jam 3 pagi. Hari Minggu begini mereka lari kemana saudara? Atas gunung. Lihat saudara, tanpa musik. Tanpa kursi. Sembunyi, mereka nyanyi menangis. Apa yang mereka rindukan? Hadiratnya. Kenapa tidak dibawa? Ditangkap. Ilegal. Harus resmi. Saudara, pekerjaan Tuhan tidak bisa dibatasi dengan keresmian-keresmian. Katakan amin. Tidak bisa dibatasi dengan hal-hal yang diatur manusia. Ada kerinduan yang meledak. Karena bagaimana saudara ibadah dijaga? Ketika semua dilarang. Mereka naik ke gunung. Mereka menyembah Tuhan. Tanpa musik mereka bertepuk tangan. Air mata mengalir. Ketika Alkitab dibagikan untuk mereka. Mereka menyambutnya seperti mendapatkan sembako. Saya kalau lihat orang dapat sembako kan senengan saudara, seneng ya. Nah itu di sana dapat Alkitab itu kayak contohnya dapat sembako. Minta maaf kalau di sini kita yang memiliki kebebasan beribadah, kita justru Alkitab tidak membuat mata kita bersinar. Tapi kalau minyak goreng membuat kita langsung merengut jadi tersenyum lebar. Haleluya. Tapi Alkitab tidak tertarik. Lihat Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi ini. Karena iblis tahu. Iblis pernah ngerasakan yang namanya hadirat Allah. Dan di hadirat Allah itu ada sumber berkat segala sesuatu. Orang selalu berkata bahwa berkat itu materi. Selalu begitu. Tidak sadarkah Bapak Ibu Saudara, berkat itu adalah sukacita, damai sejahtera. Anda bisa sehat kuat. Anda bisa tetap bergerak. Bukankah itu berkat yang luar biasa? Kalau saudara tidak percaya kesehatan itu adalah berkat, mari sakitlah datang ke rumah sakit. Berapa biayanya? Haleluya. Di hadirat Tuhan, Tuhan menyediakan berkat, sumber berkat di sana. Otomatis saudara, kelimpahan semuanya diberikan. Bukan menjadi motivasi kita, bukan. Orang-orang yang mencari berkat, ya, artinya mereka hanya bermotivasi material dan mereka datang berdoa, mereka tidak mengalami hadirat Tuhan. Orang yang mengalami hadirat Tuhan tidak perlu cari berkat. Sebab Allah pasti memberkati dan menuntun memelihara dia. Katakan amin. Pasti. Ini sumbernya. Maka itu Tuhan Yesus ketika mati, bangkit, naik ke surga. Kok cepet toh Tuhan Yesus naik ke surga. Aku rindu ada di sebelah kanan Allah Bapa. Di hadiratnya. Kemuliaanku di sana sebelum dunia dijadikan. Dan Tuhan Yesus berdiri menunggu saudara. Dan Tuhan memberi kekuatan buat Bapak Ibu Saudara yang tinggal di dunia ini. Diberikanlah hadiratnya. Diberikan saudara iman. Diberikan Roh Kudus. Ketika 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Bapa hadir tengah mereka. Kekuatan saudara. Semua anugerah. Saya terlalu yakin hadirat Tuhan itu sumber berkat semuanya. Orang yang selalu tinggal di hadirat Tuhan mengalami Tuhan. I am who I am.
Meskipun seperti Rasul Paulus dia punya duri dalam daging. Rasul Paulus seorang pribadi yang penuh kesakit penyakit. Bahkan dia memiliki ditafsirkan sakit ayan, epilepsi dia punya. Tetapi Rasul Paulus berkata apa? Justru dalam kelemahan aku ngalami kuasanya. Di mana kuasanya? Hadiratnya. Kalau saudara tidak tinggal dalam hadiratnya, engkau tidak akan bisa menyampaikan perkataan Tuhan. Kalau saya tidak hidup dalam hadiratnya, saya tidak bisa menyampaikan apa-apa. Karena saya harus mendapat sumbernya hanya di hadirat Tuhan. Bukan di tempat lain. Karena dari hadirat Tuhan mengalir tata air surgawi. Mengalir kepada umat Tuhan. Menjamah setiap hati. Tepuk tangan buat Allah kita. Sumbernya hadiratnya. Itulah kemuliaan Tuhan. Makanya kalau saudara lebih tertarik, minta maaf, minyak gorengnya daripada hadiratnya. Engkau hanya cukup menerima minyak goreng. Tetapi kalau sudah merindukan hadiratnya lebih dari minyak goreng, engkau memperoleh segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah terjadi dalam hidupmu. Mungkin kamu gak punya minyak, tapi hidupmu tetap sukacita, damai sejahtera. Engkau tetap sehat, melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Karena saudara punya pengharapan, Tuhan aku mau tinggal dalam hadiratmu. Maka itu Tuhan Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia berdiri di hadirat Allah sebelum dunia dijadikan. Itu kerinduan Tuhan Yesus. Di Taman Getsemani Tuhan Yesus nangis, stres karena apa? Dia tahu dipisahkan dari hadirat Allah karena dia harus memikul dosa kita. Hari Jumat itu Jumat yang kelam. Satu hari itu kekelaman buat Tuhan Yesus. Sama seperti 1000 tahun. Dia menangis. Tapi dia katakan, Tuhan aku mau mempermuliakan engkau. Bapa aku mau mempermuliakan engkau. Aku mau mati bagi umatmu. Aku menjadi korban sulung. Ketika di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Dia tahu kemenangan dia dapat. Kemenangannya hanya kembali ke hadirat Allah. Katakan amin. Kemenangan kita hanya di hadirat Tuhan. Kalau hari ini engkau tidak memiliki sesuatu yang membuat engkau menang di dunia. Mungkin hari ini engkau terpuruk, engkau kalah. Jangan khawatir, kemenanganmu ada di hadirat Tuhan. Walaupun saudara dikalahkan oleh orang dunia. Walaupun saudara dikecam, diolok-olok, bahkan saudara diusir dari rumah saudara. Karena saudara memilih Tuhan Yesus. Tidak diberikan warisan, saudara tinggal hadiratnya. Tetap hidup di hadiratnya. Tetap melayani Tuhan. Bersekutu dengan saudara seiman. Maka Tuhan akan menyuplai saudara dengan kuasanya. Orang-orang ini akan berjalan terus. Rahasia orang Kristen di sini. Orang Kristen itu mati kalau dia keluar dari hadirat Tuhan. Iblis tahu. Sebab iblis pernah ada di hadiratnya. Hadirat Tuhan membuat kita, tanda kutip, hampir sama dengan Allah. Serupa. Saya ini kagum kok saudara. Heran juga. Bagaimana kekuatan Tuhan diberikan dari hari ke hari. Saudara jangan tinggal di pelayanan. Engkau tinggal di pelayanan, engkau mabuk pasti nanti. Ya, Anda akan mual juga bisa. Ya, Anda akan sumpek. Terus kemudian Anda mosi. Amin. Nggak ngerti. Yang biasa pijet yang tahu. Mosi. Ngertiin ya? Emosi. Berapa banyak saya lihat orang pelayanan emosian. Kenapa? Karena Anda tidak hidup di hadiratnya. Kamu mau menghidupi pelayanan. Pelayanan tidak bisa menghidupi kamu. Pelayanan itu kita memuliakan Allah. Bisa ngerti? Jangan salah. Jangan salah. Mengapa saya pelayanan kalau saya tambah mosi-mosi Pak? Saya sensitif banget Pak. Kuping saya jadi tipis sekali. Sejak saya pelayanan Pak. Lah dulu gak punya kuping. Oh pantes kamu. Dulu kan belum bertobat kan gak ada telinganya saudara. Betul? Artinya mbudeki. Itu bahasa Jerman. Mbudeki. Ya. Jepang apa Jerman ya? Jadi bahasa Jepang ya, cocok ya. Bahasa Jepangnya tuli apa? Mbudeki. Ya. Budeki. Budeki lah.
bojone Pak Deki. Bisa ngerti Bapak Ibu Saudara? Ada banyak orang gagal di pelayanan. Karena mereka pikir hidupnya di pelayanan. Dan berapa banyak orang mundur dari pelayanan. Kita tidak akan pernah mundur karena kita ada di hadirat Tuhan. Orang yang di hadirat Tuhan terus, pasti dia mau melayani Tuhan. Katakan amin. Karena itu kekuatan. Sebagaimana saudara adalah Raja Wali yang terbang tinggi, berjalan tidak pernah letih, berlari tidak pernah lelah. Maka itu saudara, jangan takut lelah, katakan amin. Jangan takut letih. Haleluya. Kalau engkau melakukan persetujuan dengan Tuhan, jerih lelahmu tidak pernah sia-sia. Anda capek, secapek-capeknya, bahkan sakit. Wow, upahmu besar di surga. Katakan amin, katakan amin. Kamu bekerja di perusahaan sampai sakit, upahmu cukup hanya di dunia. Tetapi engkau sambil bekerja, hatimu terarah kepada Tuhan. Engkau tetap menjadi saksinya, engkau tetap menjadi imam, engkau tetap melayani Tuhan. Kalaupun kau sakit karena pekerjaanmu, Tuhan berkata, nak jangan takut, upahmu besar di surga. Aku yang menantikan engkau di hadiratku. Dan Tuhan menyediakan hadiratnya dari zaman Abraham. Tuhan selalu menyediakan baitnya. Luar biasa rahasia ini. Oleh karena itu ayat 25 dalam Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Pengharapan apa? Loh kalau saudara tidak punya pengharapan ini, jangan heran pelayananmu penuh emosi, pelayananmu penuh kemarahan, pelayananmu penuh kejemuan, pelayananmu penuh kecapean, pelayananmu penuh dengan frustasi. Kenapa? Karena kau gak punya pengharapan ada di hadiratnya. One day aku bersama Tuhan Yesus di hadiratnya. Itulah kemuliaanku. Bapa, berikanlah kemuliaanku yang ada padamu sendiri. Lihat saudara, Tuhan Yesus itu mencari kemuliaan yang ada pada Bapanya sendiri. Di mana Tuhan hadir sebelum dunia dijadikan. Makanya setiap orang yang percaya Yesus adalah Tuhan, dia diselamatkan karena Tuhan Yesus ada bersama Bapa sebelum dunia dijadikan. Itu hadiratnya. Ayat 24. Oh sorry 23 dulu. Dan 23 dulu. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikan apa? Yang menjanjikannya apa? Yang menjanjikannya apa? Katakan setia. Katakan setia. Katakan setia. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Dia setia. Dia setia. Dia setia. Kata setia dia mau tunjukkan, I am who I am. Aku adalah aku. Aku pegang janji. Aku menyatakan kepada orang-orang yang mengasihi aku. Orang yang punya pengaruh. Saudara, apa yang kita harapkan itu tidak hanya nanti waktu bersama Bapa dan Tuhan Yesus kita dapat. Tapi di dunia dia nyatakan tanda-tandanya. Hanya orang-orang yang bisa mengalami I am who I am. Mengalami aku adalah aku. Dia akan hidup dalam hadiratnya. Sekali lagi, segala sesuatu di hadiratnya. Tuhan itu akan memberikan kecukupan dan kelimpahan. Percaya. Tidak ada yang bisa kita lakukan di dunia ini. Kita bisa di pengadilan kalah kok saudara. Tidak apa-apa. Kita bisa ditekan, dipenjarakan sekalipun. Tidak apa-apa. Di penjara ada hadirat Tuhan. Karena saudara membawa hadirat Tuhan. Kok saudara tidak bersalah? Jangan takut. Itulah umat Tuhan. Dimanapun saudara berada, hadirat Tuhan mengikuti saudara. Sebab ada darah Tuhan Yesus di dalam hidupmu. Ketika engkau membawa hadirat Tuhan, seperti Paulus dan Silas, dia memuji, menyembah, terjadi gempa bumi di sana. Dan keselamatan terjadi, orang-orang berkata, selamatkan kami. Kalau umat Tuhan mengerti hal ini saudara, akan terjadi gempa bumi lokal. Di keluarga saudara, Tuhan goncang setiap sendi-sendi penjara. Orang-orang terikat, terbelenggu, terlepas tiba-tiba. Karena apa? Tabut Tuhan ada dalam hidupmu. Tepuk tangan buat Allah kita. Orang lain bilang kerjanya doa aja. Kerjanya pelayanan aja. Lihat. Habis ini kemana dia? Kan pelayanan. Biarkan. Karena mereka belum mengalami aku adalah aku.
Kalau mereka sudah mengalami, mereka akan hidup total melayani Tuhan. Katakan amin. Bisa ngerti Bapak Ibu Saudara? Allah itu setia. Jangan melihat setianya itu selalu dalam berkat materi. Jangan. Dia setia pada rancangannya. Dan rancangannya bagi umatnya itu bukan pada materi. Bukan Bapak Ibu Saudara. Allah itu rindu seperti Salomo ketika ditanya, Salomo kamu mau minta apa? Salomo berkata, aku minta hikmatmu. Di mana hikmat Tuhan? Di hadiratnya. Tuhan berkata, karena kamu tidak meminta materi, maka aku berikan segala sesuatu. Dan tidak ada seorang pun di dunia melampaui engkau, hikmatmu lebih. Di mana dia dapat hikmat? Yang begitu besar di hadirat Tuhan. Ketika Salomo merindukan Tuhan, hikmat Tuhan, hati Bapa itu senang. Saudara, kalau saudara mau mengalami Tuhan, jadilah seperti Salomo. Puji Tuhan Pak, istri saya baru 2. Lah Salomo itu 300. Bukan itu, kamu tuh gimana tuh? Bertobat. Pilih salah satu istrimu. Amin, amin. Kasihan Pak, sudah terlanjur. Putuskan dong. Tanggung jawab. Ya, haleluya. Salomo itu minta hikmat. Rindukan Bapak Ibu Saudara seperti Esther. Di hadapan raja matanya tidak jelalatan kanan kiri melihat emas dan peralatan raja. Tapi dia hanya menginginkan raja. Aku tidak butuh semuanya. Dia rindu kenapa? Kalau aku bisa mendapatkan raja, maka bangsaku akan diselamatkan. Sebab Esther seperti Tuhan Yesus, dia orang Ibrani. Kalau sampai ketahuan dia dibunuh saudara. Tapi dia berkata kepada semua umat Israel, berpuasalah. Aku di istana bukan makan minum enak-enak. Aku pertaruhkan diriku. Aku cinta Allah. Aku cinta bangsaku. Oleh karena itu dia tahu satu rahasia. Dia harus memiliki raja. Ketika dia mendapatkan raja, maka keselamatan terjadi. Demikian juga saudara dan saya. Kalau engkau menginginkan Yesus Kristus Tuhan dalam hidupmu, engkau akan menginginkan Bapa di surga. Keselamatan terjadi di atas hidupmu, keselamatan atas keluargamu, keselamatan atas kotamu dan bangsamu. Inginkan dia. Hanya kau yang kuingini, Bapa dan Tuhan Yesus di bumi dan di surga. Bapak Ibu Saudara ya, kalau saudara mempraktekkan ini, saudara akan heran nanti. Ada perkara-perkara supranatural itu bekerja dalam hidupmu. Dan tidak membuat saudara sombong. Tidak membuat saudara tinggi hati. Justru saudara tersungkur dan menyembah. Supaya Bapa dimuliakan dan Yesus Tuhan dalam hidupmu. Tidak ada kesombongan dalam pelayanan. Sebab kemilikan kita hanya Bapa di surga dan putranya. Tidak ada yang lain. Katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Allah kita. Ayat 24. Dan marilah kita saling apa saudara? Memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Pekerjaan apa? Persekutuan dengan Tuhan, pelayanan. Lakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Lakukan dalam hadiratnya. Sebentar nanti kita mau memberikan untuk korban Paskah. Kemarin saya sudah dikontak oleh Ketua FKK-AUB di Bandung Rejosari, Bapak Sugeng Purnawirawan, Bapak Ibu Saudara. Dan dia berkata kepada saya, Bapak, kita membutuhkan sembako untuk, di sini ada 9 RT. Ya. Wilayahnya besar, 100 paket. Saya bilang, siap nanti saya rapat. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau membagi sembako, ya, per paket 100.000. Kalau saudara tidak bisa per paket, mungkin 20.000, boleh. Ambil bagian, lakukan dalam hadirat Tuhan. Kita membagi sembako dalam hadiratnya. Bukan seperti orang membagi sembako hanya menolong orang yang kelaparan, tidak. Kita membawa hadirat Tuhan. Mungkin melalui persembahan kita ini, kasih Allah dari surga turun atas mereka semua. Menjamah lingkungan di sekitar ini. Katakan amin. Dari situlah mereka akan berubah hati mereka. Sebab hadirat Tuhan itu yang mengubahkan sifat manusia.
Tidak ada seorang pun bisa berubah sifatnya. Termasuk saya. Saya berubah karena hadirat Tuhan. Kalau saya menjauh dari hadirat Tuhan, saya menjadi keledai yang liar, saudara. Saya tidak bisa diduduki. Tapi ketika Tuhan Yesus duduk di punggung keledai liar seperti saya, maka saya mendapatkan kemuliaannya. Ketika Tuhan Yesus masuk ke pintu gerbang Yerusalem, the golden gate, semua menghamparkan bajunya, ranting-ranting dan bersorak, Hosana bagi siapa? Bagi Yesus Kristus anak Daud. Tetapi keledai itu kita ada di bawah Tuhan Yesus. Kita yang ditunggangi Tuhan, kita yang memikul Tuhan Yesus. Maka kemuliaan Tuhan Yesus turun atas keledai-keledainya yang bukan liar. Tidak ada satupun keledai bisa dinaiki di punggungnya dinaiki Tuhan Yesus. Itu keledai liar. Tapi ketika Tuhan Yesus naik, keledai itu langsung taat. Haleluya. Kalau saudara mau hidup dalam hadiratnya, jadilah keledai-keledai yang dinaiki oleh Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Lakukan firman Allah, persekutuan dengan Tuhan, maka saudara akan melihat kemuliaan Tuhan turun atas hidup Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari apa? Pertemuan-pertemuan ibadah kita. Lihat Bapak Ibu Saudara, mengapa ayat ini perlu? Bukankah kita sudah diselamatkan? Ada berapa banyak orang karena kepandaiannya teologi ya? Kita sudah selamat Pak. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Jadi meskipun kita tidak lakukan apa-apa, keselamatan itu bukan dari perbuatan kita. Kita sudah diselamatkan. Tidak ada ayatnya. Kalau memang itu terjadi, kita nggak perlulah ayat ini dikeluarkan. Pertemuan ibadah untuk apa? Tuhan tahu saudara tidak bisa hidup di luar ibadah. Masa Pak? Ayo kita uji. Jangan ibadah 3 bulan sampai 1 tahun. Kalau engkau benar-benar adalah anak Tuhan, engkau mengalami kekeringan. Tapi kalau saudara tidak kering, berarti saudara bukan anak Tuhan. Atau saudara Kristen KTP, seperti saya dulu. Mau enggak ke gereja 1 tahun itu ya paling gak enak gitu loh. Karena tiap minggu sudah terbiasa, mulai kecil ke gereja. Karena kewajiban. Tapi orang-orang yang memiliki pengharapan hidup dalam hadirat Tuhan, bagaimana kerinduannya akan persekutuan dengan Tuhan. Orang ini tidak bisa jauh dari hadirat Tuhan. Orang ini tidak bisa jauh dari hidup ibadah. Orang ini tidak bisa jauh dari hidup melayani. Orang ini tidak bisa jauh dari hidup persekutuan dengan orang percaya. Dimanapun saudara. Apalagi ketika saya kalau di luar kota ya Bapak Ibu Saudara. Di luar kota kanan kiri nggak tahu yang saya cari. Tuhan rumahmu di mana? Wih saudara. Menemukan tanda salib itu sudah, saya tidak tahu denominasi apa itu. Saya tidak tahu. Makanya kalau saudara mau benar-benar hidup di hadirat Tuhan, mari besok daftar ke saya kirim ke hutan Papua. Nah silakanlah 1 tahun 2 tahun di sana, supaya saudara ngerti. Tiba-tiba saudara duduk sore-sore, saya ingat ya, Pak Febi waktu itu nyembah doa. Sore, sekarang tidak ada internet, tidak ada apa-apa. Ini minggu ya, kok nggak ada ibadah ya. Saudara baru nyari. Siapa yang mau daftar nanti silakan pulang selesai ibadah ini. Ya, saya akan kirim saudara ke Papua yang paling dalam pedalaman, ya primitif, pakai koteka saja itu. Ya, haleluya. Dan di situ nanti saudara akan pulang ke Malang. Saudara akan menjadi orang yang dipenuhi hadirat Tuhan. Engkau akan rajin, engkau akan tekun, engkau akan berapi-api. Katakan amin. Katakan amin. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling apa? Menasihati. Dan semakin giat, katakan kanan kiri, semakin giat. Amin, semakin giat. Haleluya. Bukan semakin kendor. Covid pak. Enggak. Covid itu membuat kita NCC Indonesia semakin rajin. Oleh karena Covid kita bisa sampai kepada 12 pintu gerbang surga. Oleh karena Covid kita masuk 24 pintu gerbang surga. Oleh karena Omikron
pintu gereja terbuka lebih lebar. Anak-anak muda dibangkitkan. Ibadah dibangun kembali. Katakan amin. Karena kedatangan Tuhan tidak nunggu COVID hilang. Tidak ada di surga. Tuhan Yesus lapor kepada Bapa, Bapa COVID masih penuh, ditunda. Kenapa anakku? Takut tertular. Saya kan belum vaksin. Loh, Tuhan Yesus masa vaksin? Ya enggak lah. Haleluya. Apakah Tuhan Yesus menunggu COVID? Bapa memerintahkan datang, nak. Kemarin kita membaptis ya 4 jiwa, tepuk tangan dulu ya. Ibu Arisa, kemudian Rafael, Winda, dan kemudian Monica. Nanti minta tolong sore Monica hadir ya. Saya foto lagi karena foto buat KTP surga itu rodok merem gitu kan, jelek saudara. Jadi maksud saya mau foto lagi nanti. Saudara, saya berdoa Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa di tempat ini untuk hamba-Mu baptis. Supaya genap bilangan yang diselamatkan seperti yang Kau mau. Saudara, ketika bilangan yang diselamatkan cukup, dia datang, selesai. Amin. Maka itu mari giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Oh masih lama Pak, buktinya dari dulu nenek moyang saya ya bilang, kong saya, mak saya, mbah saya ngomong, rajin gereja Tuhan Yesus mau datang, datang. Iya memang Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya, tapi dia menunggu pertobatan lebih banyak. Haleluya. Tetapi yang lebih cepat lagi kamu yang datang ke Tuhan. Bukan Tuhan datang, kamu yang datang ke Tuhan. Kamu kan tidak tahu besok hidup atau tidak. Lihat saudara, kalau tiba-tiba besok tidak ada bagaimana? Dan ada banyak kita saksikan hari ini ada percepatan orang-orang pulang ke rumah Bapa. Ya kalau dia bisa pulang ke rumah Bapa. Lah kalau dia tidak pulang ke rumah Bapa bagaimana? Lah kalau selama hidupnya dia tidak pernah ke gereja. Dia katanya tunggu aja. Nanti waktunya Tuhan makin dekat, saya mau rajin. Tidak ada. Tidak begitu. Hari ini giat. Kenapa kita giat? Ya supaya masuk surga. Bukan cuma itu. Supaya kita mengalami Tuhan karena kerinduan kita di hadiratnya. Pak saya enggak suka Pak kalau cuma di manusia yang buat. Gereja itu kan yang mimpin manusia. Saya pingin langsung. Puji Tuhan saya doakan besok mati. Langsung di hadirat Tuhan toh. Mau. Siapa yang mau maju depan. Mudah-mudahan saya bilang. Langsung dijawab. Tol. Siapa yang mau angkat tangan. Juga yang di rumah. Kalau mau hubungi saya akan doakan minta Bapak ambil nyawa saudara. Langsung hadirat Tuhan itu, nggak usah WL, nggak usah. WL kan manusia, ya mesti masih dogi jadi WL. Ya toh, WL kan manusia Pak Vipi kan manusia, lah iyalah. Terus yang saudara inginkan siapa? Langsung Tuhan Yesus, nggak mungkin lah. Kalau saudara, kadang orang Kristen itu lucu ya. Rindu di hadirat Tuhan disuruh mati duluan enggak mau. Aku rindu Tuhan. Bu, lebih dulu ya nanti ya. Saya kalau terang nomor 10, Ibu nomor 3. Yo jangan dulu Pak. Haleluya. Saudara, kita harus bangun ini loh Bapak Ibu Saudara. Sebetulnya kita minta umur panjang itu supaya apa sih? Coba cek ada. Kalau saya minta 125, saya mau kawal anak, menantu, cucu, generasi ini, saudara. Karena harus ada hamba Tuhan yang mengawal hidup saudara tetap di hadiratnya gitu loh. Jadi saya ingin umur panjang. Bukan hanya untuk supaya saya, waduh nanti bisa menikmati dunia. Enggak saudara. Hadiratnya aja. Jadi itu mesti kita latih. Waktu almarhum, jadi istri dari saudara kembar saya. Ya, yang baru ditapiskan Pak Sebastianus, istrinya itu namanya Ibu Lucy. Waktu dia terkena kanker, saya melihat waktu mendoakan terakhir di Panti Nirmala, matanya sudah kuning. Saya sudah sering mendoakan orang kena kanker, matanya kuning. Saya sudah lihat, ya Tuhan, saya bilang. Tapi saya paksakan, saya katakan,
Justru kesempatan ini puncak sukacitamu. Sebab kematian orang benar itu puncak sukacita kita, bukan duka cita. Katakan amin, tepuk tangan dulu. Mari kita cek. Bayangin ya nanti pulang. Kalau besok aku mati seneng enggak ya? Nah, coba cek aja dalam hatimu. Kalau aduh cabang bayi, amit-amit. Aduh, nah ini saudara berarti masih belum menyatu dengan Tuhan. I am who I am. Jujur Bapak Ibu Saudara, saya pribadi saya harus berkata mati keuntungan Tuhan. Ya memang ketika kita mati, ya, waktu mati itu kepikiran semuanya, memang itu manusiawi. Ada seorang hamba Tuhan, dia saksi, tolong pemusik ya Mas Yo. Ada seorang hamba Tuhan dia saksi, ketika naik pesawat, waktu itu menuju Manado, tiba-tiba pesawat itu goncang dan itu sudah namanya tap oksigen, tahu apanya itu alat untuk oksigen itu turun semua, itu kan bahaya. Pakai ini, saudara. Dan dia saksi waktu itu dia tahu ini dia mati sudah. Yang terlintas saudara, anak, istri, semuanya terlintas. Dan dia katakan, saya bertobat. Yang terlintas bukan mempersiapkan ketemu Tuhan, senang. Dan waktu itu dia muncul lagu saudara. Tolong kunci G ya. Kunci G. Tolong. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, saudara ayo bangkit berdiri yuk. Angkat tanganmu. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari umat Tuhan sendiri, umat Tuhan. Kaulah segalanya, yang keras. Kaulah Bapa, muliakan kami di dalam hadirat-Mu. Kemuliaan yang aku punya sebelum dunia dijadikan. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Katakan mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan mari bersama-sama. Oh, angkat suaramu. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, Bapa dan Raja. Bapak Ibu,
Ketika hamba Tuhan ini diingatkan Tuhan, dia bertobat. Kenapa ketika terjadi sesuatu justru aku tidak mengingat Tuhan Yesus, mengingat Bapa? Hari itu dia minta ampun dan pujian ini mengalir keluar. Kaulah segalanya. Bapak Ibu Saudara, saya sadar kita semua mengasihi anak kita, kita mengasihi menantu cucu. Rata-rata kenapa kita nggak mau pergi dulu? Karena kita berat mereka. Bagaimana dengan mereka? Saudara, jangan takut. Anak milik Tuhan, suami milik Tuhan, istri milik Tuhan, keluarga kita milik Tuhan. Dia yang bertanggung jawab. Bagian kita hanya dia. Pesawat itu mau menukik jatuh, saudara, dan tiba-tiba kembali. Hamba Tuhan ini berjanji, saudara, aku mau menjadikan kau segalanya. Padahal dia seorang gembala sidang, tapi Tuhan menguji hati. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika ajal menjemput kita, ketika situasi datang menjemput kita dengan cara apapun, atau Tuhan Yesus datang menjemput kita, mari katakan, kaulah segalanya Tuhan. Engkau yang kuingini, Engkau yang kurindukan. Bapa, di hadirat-Mu seperti Tuhan Yesus, aku mau memuliakan Engkau dengan menyelesaikan pekerjaanku. Ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib berkata, sudah selesai, hadirat Dia kembali sesuai dengan apa yang dia punya, kemuliaan, yaitu di hadirat Bapa selama-lamanya. Tepuk tangan buat Allah kita. Kaulah segalanya, katakan, kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Pandang Dia, ku pandang selama hidupku. Kami mengasihi-Mu Bapa, kami mau memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mari angkat tanganmu lebih lagi. Kaulah segalanya, hanya Engkau Bapa, Yesus Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Yes, kaulah yang kupandang, kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan. Katakan mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Bapa dan Raja.